Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri paparan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, mungkin Bapak dan Ibu para peserta sosialisasi bertanya, kalau saya katakan di awal tadi, sesuai amanah PP 37 tahun 2023 tentang pengolahan transfer ke daerah, ada dua mandat yang diberikan kepada Menteri Desa. Pertama adalah Permen yang sifatnya jangka panjang, yang kita sosialisikan hari ini, tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sifatnya jangka panjang. Yang kedua, Permen tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa yang sifatnya tahunan. Jadi kalau kita bahas sekarang berarti tahun depan, tahun 2024, sifatnya tahunan, sifatnya mandat, dan itu ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang APBN. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana gambaran Permendes yang tahunan ini, yang 2024? Yang menurut saya tadi saat ini sedang dimintakan jadwal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini hanya sifatnya mandatori dan mempertegas apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Biar tidak keliru dan bisa lebih cepat menyesuaikan untuk perencanaan yang ada di desa, maka izinkan saya untuk menyampaikan satu slide terkait rancangan Permendes yang saat ini kita mintakan harmonisasi di Kumham tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, itu hanya 4 poin. Pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim berupa BLT, bantuan langsung tunai dana desa, paling tinggi 25% dari pagu dana desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah, maksudnya data pusat, apakah itu P3KE, sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD. Ini saya mau memberikan penjelasan. Jadi tahun 2024, BLT-DD itu batasannya adalah paling tinggi 25%. Tidak ada lagi batasan minimal 10% seperti tahun ini. Ini sudah keputusan dalam Undang-Undang APBN yang dibahas dalam Banggar yang melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lembaga terkait. Jadi kesepakatannya adalah BLT untuk tahun 2024 maksimal 25%. Dan menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan. Maksudnya adalah data pemerintah pusat itu desa dapat menggunakannya sebagai acuan dengan melalui musyawarah desa. Jadi silakan musyawarah desa yang memverifikasi data tersebut. Kalau ada warga miskin tidak tercantum di data tersebut, maka silahkan warga tidak mampu tersebut dimasukkan dalam pendataan penerima BLT. Sebaliknya kalau ada warga yang masih ada dalam data penerima menurut data P3KE, tetapi nyata-nyata di masyarakat dia sudah tidak miskin lagi, kehidupannya sudah baik, pekerjaannya sudah mumpuni, maka melalui musyawarah desa itu dapat mengeluarkan orang tersebut. Jadi Musdes ini menjadikan data pemerintah pusat sebagai acuan untuk memverifikasi melalui forum Musdes. Yang kedua adalah program ketahanan pangan nabati dan hewani paling rendah 20% dari pagu dana setiap desa. Ini sama dengan tahun sebelumnya, di mana 20% dari pagu dana desa. Kalau satu desa, sebuah desa misalnya dananya 1 miliar, maka 200 juta diantaranya harus untuk ketahanan pangan nabati hewani. Kemudian yang ketiga adalah program pencegahan penurunan stunting skala desa. Ini tidak ada batasannya berapa persen, tapi ini adalah menu
yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah desa, warga desa, bahwa pencegahan penurunan stunting skala desa juga wajib dibiayai dengan menggunakan dana desa. Tetapi saya ingin memberikan catatan tersendiri terkait penurunan stunting. Tidak usah terlalu banyak rapat-rapat terkait stunting, tapi tidak pernah beli telur untuk warga yang rawan stunting. Jadi penggunaan dana desanya ini harusnya lebih pro kepada upaya-upaya nyata untuk penanggulangan, penurunan, pencegahan, dan penurunan stunting yang ada di desa. Yang keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes-BUMDesma, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, yang sekali lagi Permendes ini berlaku untuk jangka lama, dan kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita munculkan lagi satu Permendes yang membahas fokusnya untuk 2024 nanti, sifatnya tahunan, yang tentu menyesuaikan dengan Undang-Undang APBN yang sudah terbit. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Saya memberikan kesempatan melalui moderator jika ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.